Halo guys, selamat datang di Sun Channel. Apa kabar? Semoga kalian sehat sentosa dan tetap bahagia. Oke guys, kali ini saya akan bawakan alur cerita film Mongol The Rise of Genghis Khan yang rilis pada tahun 2007. Film ini disutradarai oleh Sergei Bodrov dan dibintangi oleh aktor ternama seperti Tadanobu Asano sebagai Temujin, Sun Hongli sebagai Jamuka, Kunlan Chulun sebagai Borte, dan tentunya masih banyak aktor keren lainnya. Berlatar pada abad pertengahan, yang mana suku Mongol terbagi menjadi beberapa kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seseorang yang disebut sebagai Han. Namun, di kelompok ini kerap terjadi perselisihan yang bahkan memicu terjadinya perang antar suku. Di masa ini jugalah hidup seorang anak pemberani dan memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat epik. Ia ikut andil ambil bagian di tengah kelamnya perang yang masih berkecamuk. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Jadi siapkan handsfree sambil di kuping, amankan posisi, dan inilah dia, Mongol The Rise of Genghis Khan. Jeng jeng. Film dibuka di sebuah kota kerajaan Tangut pada tahun 1192. Di sana ada seorang pria lusuh bernama Temujin yang dikurung di dalam penjara. Kemudian datanglah seorang anak yang mengatakan bahwa biksu yang ia kirim untuk mencari istrinya telah meninggal. Setelah itu, Sin berpindah ke 20 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1172. Saat itu, ayah Temujin bernama Esugei sedang dalam perjalanan menuju suku Merkit bersama dengan rombongannya. Ia bermaksud ingin mencarikan istri pada Temujin yang masih berumur 9 tahun. Selain menjadi tradisi suku Mongol, Esugei juga berniat untuk berdamai dengan suku Merkit. Karena ternyata sang ayah pernah mencuri wanita dari suku tersebut yang kini menjadi ibu dari Temujin. Namun karena perjalanan itu sangat jauh, Esugei berniat beristirahat di suku Okonut yang dipimpin oleh sahabat Esugei bernama Dai Sechen. Di sini Temujin ditemui seorang anak perempuan bernama Borte yang mengajaknya untuk saling berkenalan. Di tengah percakapan itu, Temujin memberitahu kalau mereka sedang mencari istri untuk dirinya. Tanpa ragu-ragu, Borte meminta Temujin untuk memilihnya saja. Ketika malam tiba, Temujin memberitahu sang ayah bahwa ia akan memilih istri dari suku ini saja. Awalnya Esugei tidak setuju karena suku ini sangat lemah dan juga bodoh, berbeda dengan suku Merkit yang terkenal sangat kuat. Lagi pula sang ayah ingin berdamai dengan suku Merkit sebagai penebusan atas kesalahannya. Namun karena Temujin tetap memaksa, maka Esugei pun tak bisa melarangnya lagi. Keesokan harinya diadakanlah acara pemilihan pengantin wanita. Sang ayah berpesan agar Temujin memilih wanita yang memiliki kaki yang kuat dan mata yang sipit. Tak butuh waktu lama, Temujin pun langsung memilih Borte sebagai calon istrinya. Melihat itu, Esugei pun sangat kaget. Ia tidak menyangka kalau Temujin benar-benar memilih wanita dari suku ini. Namun pernikahannya akan dilakukan 5 tahun lagi ketika mereka berdua sudah dewasa. Sebelum kembali ke tempat tinggal mereka, Temujin memberikan hiasan berupa tulang gagak pada Borte. Ia juga berpesan agar Borte menunggunya. Di tengah perjalanan, mereka berlindung di bawah batu besar karena kilat dan petir seolah berteriak membelah bumi. Menurut bangsa Mongol, hentakan petir adalah pertanda bahwa dewa mereka yaitu Dewa Tengri sedang marah. Itulah alasan kenapa bangsa Mongol sangat takut pada petir. Berbeda dengan Temujin yang tetap terlihat tenang. Setelah beberapa hari kemudian, mereka bertemu dengan suku musuh yang juga sedang beristirahat di jalur mereka. Situasi pun menjadi tegang saat itu.
Kemudian salah satu pelayan dari suku lawan datang mengantar semangkok susu sebagai tanda perdamaian. Demikian Esugai yang juga memberikan semangkok susu dan daging pada pihak musuh. Salah satu anak buah Esugai memberi saran agar pelayan itu meminumnya terlebih dahulu. Namun Esugai sangat menghormati tradisi suku Mongol dan menghargai pemberian pihak musuh sebagai tanda perdamaian. Kedua pemimpin ini pun saling meminum susu pemberian mereka. Namun ketika melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Esugai terjatuh dari kudanya. Karena ternyata susu yang ia minum tadi sudah dicampur dengan racun. Sebelum tewas, Esugai berpesan pada Temujin bahwa ia akan menggantikan ayahnya sebagai Han untuk memimpin kelompoknya. Ia juga menyuruh Temujin untuk berdoa pada Dewa Tengri jika Temujin mengalami kesulitan. Setibanya di tempat mereka, jasad Esugai pun dibawa ke atas bukit menggunakan gerobak. Setelah jasad jatuh dari gerobak, maka disitulah ia dimakamkan. Ini juga merupakan tradisi pemakaman suku Mongol. Namun setelah pemakaman ayahnya, salah satu anak buah Esugai yang bernama Targutai justru memberontak. Ia mengambil alih kekuasaan dan merampas semua harta benda termasuk ternak milik keluarga Temujin. Di tengah pemberontakan itu, ibu Temujin bersumpah bahwa suatu saat nanti Temujin akan membalas perbuatan Targutai. Mendengar ancaman itu, Targutai pun menjadi sangat marah. Ia kemudian menangkap Temujin, kemudian memenggal kepalanya di atas roda pedati. Terlihatlah kalau Temujin sama sekali tidak merasakan takut. Namun hal itu tidak terjadi karena sang ibu mengatakan bahwa adat suku Mongol tidak memperbolehkan mereka untuk membunuh anak-anak. Mendengar itu, Targutai dan anak buahnya pun pergi dari sana. Ia juga berjanji akan membunuh Temujin ketika ia sudah besar nanti. Setelah Targutai pergi dengan pengikutnya, sang ibu menyuruh Temujin untuk mengasingkan diri sejauh mungkin. Sejak saat itu, Temujin hidup mengembara dan menghadapi berbagai ancaman hanya seorang diri, sembari berjalan menuju Gunung Keramat untuk berdoa kepada Dewa Tengri. Suatu ketika di musim dingin, Temujin terjatuh ke dalam danau yang membeku. Beruntung ia masih selamat dan bertemu dengan penggembala dari suku lain bernama Jamuka. Keduanya pun saling bercerita dan menjalin pertemanan yang akrab. Hingga suatu malam, mereka mengiris tangan masing-masing, lalu mencampur darahnya ke dalam semangkok susu, kemudian meminumnya dengan sumpah bahwa sejak saat ini mereka adalah saudara. Beberapa hari kemudian, anak buah Targutai menangkap Temujin yang sedang menggembala bersama Jamuka. Setelah itu, Temujin dipakaikan pasung kayu di lehernya dan menjadikannya sebagai budak. Ia juga diikat di tiang kandang yang dekat dengan kotoran kuda. Hingga beberapa tahun kemudian, Targutai kembali menemuinya. Akan tetapi tinggi Temujin masih belum cukup untuk dipenggal. Maka dari itu, Targutai menyuruh seorang pria tua untuk selalu memberinya makan. Sepertinya Targutai sangat tidak sabar ingin segera membunuh Temujin. Hingga suatu hari ketika hujan badai, semua orang masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Temujin memanfaatkan situasi ini untuk melarikan diri. Ia terus berlari ke arah timur hingga akhirnya sampai di Gunung Keramat. Disinilah ia berdoa kepada Dewa Tengri untuk meminta pertolongan. Lalu secara misterius muncullah seekor serigala putih di atasnya. Setelah beberapa tahun kemudian, Temujin yang sudah dewasa terlihat sedang mengembara. Lalu tiba-tiba ia dikejar anak buah Targutai yang ternyata masih terus memburunya. Temujin pun mencoba untuk melarikan diri. Namun ia berhasil ditangkap karena anak buah Targutai menggunakan kuda. Kemudian kedua tangannya diikat lalu diseret dengan sangat kejam. Setelah dihadapkan dengan Targutai, Temujin pun berbicara dengan sangat berani. Ia mengatakan kalau Targutai adalah pengecut.
Hal itu pun membuat Targotai sangat marah dan berencana akan membunuh Temujin dengan menyiksanya. Lalu Temujin kembali dipasung dan diikat di dekat kandang kuda. Kemudian datanglah pria tua sebelumnya dan memberinya makan sup kambing. Temujin pun mengatakan jika ia masih hidup, maka ia akan mengampuni si pria tua dan keluarganya. Setelah malam tiba, Temujin memancing salah satu penjaga untuk mendekatinya. Kemudian ia membunuh penjaga itu, lalu mengambil pisaunya untuk memotong tali pengikatnya. Dengan begitu, Temujin pun akhirnya berhasil melarikan diri. Keesokan harinya Temujin bertemu dengan seorang pria. Pria itu berbaik hati dan memberikan salah satu kudanya pada Temujin. Sepanjang hidupnya, ia lalui dalam pelarian. Hingga suatu hari ia memutuskan untuk menemui tunangannya Borte. Setelah mereka bertemu, Borte menyambutnya dengan sangat bahagia. Ternyata selama ini Borte juga selalu menunggu kedatangan Temujin. Kemudian Temujin membawa Borte untuk menemui ibunya. Selama di perjalanan, Temujin tak bisa mengalihkan tatapannya dari wajah cantik Borte. Ia sangat bersyukur bisa mendapatkan gadis yang juga mencintainya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di tempat tinggal ibunya. Mereka disambut dengan sangat bahagia oleh sang ibu dan kedua adiknya. Borte lalu memberikan mantel bulu musang sebagai mas kawin. Kemudian sang ibu memakaikan kalung perak pada Borte sebagai peresmian pernikahan mereka. Suatu malam, kelompok pasukan dari suku Merkit mendatangi tempat mereka. Pasukan ini dipimpin oleh Ciledu yang merupakan suami pertama dari ibunya Temujin. Mereka berniat mengambil Borte sebagai balas dendam atas perbuatan ayah Temujin. Namun karena mereka tidak menemukan Temujin dan Borte di sana, Ciledu pun membakar tempat itu. Kemudian di pagi harinya, Ciledu menemukan Temujin dan Borte yang sedang bermesraan di balik batu. Keduanya pun pergi melarikan diri dengan menaiki kuda. Di tengah pelarian itu, Temujin terkena panah di punggungnya. Melihat Temujin tak berdaya, Borte pun memukul kuda Temujin. Lalu ia menyerahkan diri agar suku Merkit tidak mengejar Temujin lagi. Sementara itu Temujin tiba di tempat ibunya. Setelah beberapa hari kemudian, Temujin menemui sahabatnya Jamuka yang kini telah menjadi kepala suku. Jamuka sangat senang menerima hadiah berupa mantel musang dari Temujin. Setelah itu Temujin memberitahu maksud kedatangannya, yaitu meminta bantuan untuk merebut kembali istrinya yang diambil oleh suku Merkit. Temujin juga memberitahu kalau ia sudah mengumpulkan beberapa pasukan. Namun semua itu belum cukup untuk melawan suku Merkit yang terkenal sangat kuat. Mendengar itu, Jamuka meminta Temujin untuk melupakan saja masalah itu. Karena berperang hanya demi wanita adalah hal yang konyol bagi orang Mongol. Ia juga menawarkan dua wanita pada Temujin sebagai pengganti istrinya. Namun Temujin tidak tertarik dan hanya menginginkan Borte kembali. Karena Temujin adalah saudaranya, maka ia pun bersedia memberikan bantuan. Namun agar tidak terkesan hanya demi wanita, Jamuka pun meminta Temujin untuk menunggu hingga tahun depan. Setahun kemudian, kelompok Temujin dan kelompok pasukan Jamuka berangkat menyerang suku Merkit. Sesampainya di daerah suku Merkit, mereka pun langsung diserang dari berbagai arah. Di tengah pertempuran itu, Jamuka hampir terbunuh oleh salah satu pasukan Merkit. Beruntung Temujin langsung menyelamatkannya. Setelah itu, Temujin mengenakan topeng pasukan Merkit, kemudian pergi memasuki pemukiman mereka. Sesampainya di sana, ia berhadapan dengan beberapa penjaga. Satu persatu penjaga itu berhasil ia kalahkan. Setelah menghabisi semua penjaga, Temujin menemukan Borte di salah satu tenda, yang mana Borte sudah menggorok leher pemimpin suku Merkit itu. Terlihat kalau Borte sedang hamil tua.
Kemudian Temujin memberitahu Jamuka bahwa mulai sekarang anak yang ada di kandungan Borte akan menjadi anaknya. Malam harinya mereka pun merayakan kemenangan itu. Jamuka memberi pujian pada Temujin atas keberaniannya mempertahankan wanita yang tega menggorok leher pria yang tidur dengannya. Setelah itu keduanya pun tertawa bersama. Kemudian salah satu prajurit bertanya tentang pembagian barang jarahan pada Temujin, yang mana Temujin mengambil 1/10 saja dan sisanya ia bagikan kepada prajuritnya. Bahkan keluarga prajurit yang tewas di medan perang akan mendapat bagian yang lebih banyak. Hal itu pun membuat Taichar, adiknya Jamuka, menganggap Temujin bodoh. Namun Jamuka langsung menghentikan perkataan adiknya itu karena bagaimanapun juga ia sudah menganggap Temujin sebagai saudaranya. Pagi harinya Taichar memberitahu Jamuka bahwa kedua orang kepercayaan Jamuka sudah pergi bersama Temujin. Keduanya pun mengejar kelompok Temujin untuk mengajak kedua anak buahnya itu kembali. Namun setelah bertemu, kedua mantan anak buah Jamuka itu pun memberi alasan kalau Temujin adalah sosok pemimpin yang murah hati dan adil. Merasa kakaknya dihina, Taichar pun meminta keduanya untuk mengembalikan kuda mereka. Namun keduanya menolak karena kuda itu sudah menjadi milik mereka. Temujin pun akhirnya buka suara bahwa ia tidak bisa menolak siapapun yang ingin menjadi pengikutnya. Lagi pula orang Mongol bebas memilih pemimpin mereka karena itu sudah menjadi tradisi. Mendengar itu Jamuka pun hanya terdiam, kemudian pergi dari sana. Setelah beberapa hari kemudian, anak buah Temujin melihat beberapa orang mencuri kuda mereka. Mereka pun segera mengejar pencuri itu dan berhasil memanah salah satunya hingga tewas. Namun setelah dilihat, ternyata itu adalah Taichar, adiknya Jamuka. Mengetahui hal itu, mereka pun segera memberitahu Temujin. Sadar kalau kesalahan ini akan memicu perang, anak buah Temujin yang membunuh Taichar pun mengatakan kalau ia akan menyerahkan kepalanya dipenggal untuk dikirim pada Jamuka sebagai penebusan. Namun hal itu pun membuat Temujin menjadi dilema, karena sang istri mengatakan apakah Temujin rela membunuh anak buahnya yang sudah menjaga mereka. Belum lagi kalau tindakan anak buahnya itu tidak sepenuhnya salah. Akhirnya Temujin pun memutuskan untuk pergi menjauh dari tempat itu demi menghindari peperangan. Situasi ini pun dimanfaatkan oleh Targutai untuk beraliansi dengan Jamuka demi mengalahkan kelompok Temujin. Karena ia tahu kalau kelompok yang dipimpin oleh Jamuka dan kelompok Temujinlah yang terkuat saat ini. Beberapa hari kemudian di perjalanan, salah satu anak buah Temujin memberitahu kalau kelompok Jamuka sedang mengejarnya dengan jumlah pasukan 10 kali lebih banyak. Mendengar itu, Temujin pun mengatur siasat dengan menggunakan gerobak sebagai benteng di atas bukit. Kemudian membagi pasukannya untuk berperang, sementara sisanya akan membawa keluarga dan anak-anak pergi sejauh mungkin. Sebelum mereka pergi, Borte memberikan tulang gagak pada Temujin dan hanya bisa berharap agar Temujin bisa selamat. Setelah itu mereka pun mulai pergi. Dari kejauhan pasukan Jamuka pun tiba di tempat itu. Jamuka langsung mengerahkan pasukannya untuk menyerang. Kedua suku pun mulai berperang, saling membunuh satu sama lain. Namun karena jumlah pasukan Jamuka yang jauh lebih banyak, maka semua pasukan Temujin pun tewas dan hanya menyisakan dirinya sendiri. Akhirnya Temujin pun berhasil ditangkap. Malam harinya Targutai meminta Jamuka agar menyerahkan Temujin pada suku mereka. Namun Jamuka menolak dan mengatakan bahwa suku Targutai saat ini telah berada di bawah kepemimpinannya. Setelah itu Jamuka meminta Temujin agar mengakui kekalahan dan tunduk padanya. Namun Temujin meminta maaf karena ia tidak akan pernah bisa melakukan itu.
Hal itu pun membuat Jamuka marah dan tidak lagi menganggap Temujin sebagai saudara. Akhirnya Temujin pun dijual sebagai budak dan dibawa hingga ke perbatasan Tangut. Sesampainya di pasar budak, Temujin menarik perhatian Jenderal Tangut. Ia akan membelinya meskipun dengan harga yang tinggi. Awalnya biksu yang mendampingi sang jenderal pun memperingatkan kalau menurut firasatnya, orang Mongol itu akan membawa malapetaka bagi kerajaan Tangut yang sangat besar. Mendengar itu, sang jenderal pun semakin penasaran. Ia kemudian membeli Temujin hanya untuk dikurung hingga mati. Di depan kurungannya ditulis kalimat ejekan yang artinya inilah orang Mongol yang ingin menghancurkan kerajaan Tangut. Di depannya juga terdapat tangga agar orang-orang bisa melihat dan mengolok-olok dirinya. Di bawah tangga terdapat anjing ganas yang selalu diberi makan daging. Sementara dirinya menggunakan kulitnya yang mengelupas untuk menjerat burung merpati sebagai makanan dan menunggu hujan turun agar ia bisa minum. Suatu hari sang biksu mendatangi Temujin. Ia memohon agar Temujin mengampuni para biksu jika suatu hari nanti Temujin menyerang kerajaan Tangut. Ia juga meminta agar Temujin tidak menghancurkan biara jika saat penghancuran itu tiba. Sebagai gantinya, ia akan melakukan apapun untuk membantu Temujin selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Buddha. Kemudian Temujin meminta biksu menemui pedagang Mongol untuk menanyakan keberadaan suku Temujin. Setelah itu, ia memberikan kalung tulang gagak pada biksu untuk diberikan kepada wanita bernama Borte. Singkat cerita, biksu itu pun pergi ke pusat perdagangan Tangut. Di sana ia mendapat informasi bahwa suku Mongol sangat jarang dan bahkan tidak pasti kapan akan datang. Akhirnya sang biksu pun memutuskan untuk pergi mencari sendiri, melewati padang yang gersang, mendaki bukit di bawah panas terik matahari untuk mencari suku Temujin. Setelah beberapa hari di perjalanan, sang biksu pun tiba di tanah orang Mongol. Namun karena sudah tak kuat, akhirnya ia pun tewas di perjalanan. Beruntung Borte dan anaknya bernama Juci menemukan biksu yang sudah tak bernyawa itu. Ia juga mendapati kalung tulang gagak yang menandakan bahwa Temujin masih hidup. Tak lama kemudian, rombongan pedagang Tangut melintas di tempat itu. Mereka membantu mengkramasi sang biksu. Lalu Borte meminta pedagang Tangut itu untuk membawanya ke kota. Namun pedagang itu menolak karena ia tahu kalau Borte pasti tidak bisa bayar. Borte pun menjawab bahwa ia akan melakukan apapun sebagai bayarannya. Singkat cerita, Borte tiba di kerajaan Tangut dengan mengenakan pakaian mewah, yang artinya ia sudah menikah dengan orang Tangut. Terlihatlah kalau Borte tak kuasa menahan sedih melihat kondisi suaminya yang sangat memprihatinkan. Namun Temujin paham kalau Borte akan melakukan apapun demi dirinya. Suatu malam, Borte memberikan uang sogokan pada penjaga agar mereka memberikan Temujin padanya. Hal itu pun membuat penjaga bingung. Kenapa ada orang yang rela membayar mahal hanya demi budak yang sudah dianggap seperti hewan? Namun mereka tidak peduli dan kemudian memberikan kunci itu. Akhirnya Temujin pun berhasil keluar dan masuk ke dalam pedati yang sudah menunggu. Di sana ia melihat dua orang anak bersama dengan istrinya. Lalu Temujin berkata mulai saat ini dialah yang akan menjadi ayah mereka. Borte juga menegaskan agar anak-anaknya melupakan ayah yang sebelumnya. Singkat cerita, mereka pun kembali ke tanah Mongol dan hidup menjadi keluarga yang bahagia. Di sana Temujin mengajari anak keduanya untuk berbahasa Mongol. Temujin juga berjanji kalau suatu saat nanti ia akan membawa anak laki-lakinya itu untuk mencari pengantin dari suku lain. Ketika sedang bersantai, Borte memberitahu Temujin kalau saat ini bangsa Mongol sudah tidak seperti dulu lagi. Mereka tidak lagi mengindahkan adat dan hukum-hukum bangsa Mongol. Bahkan saat ini banyak kasus pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak yang dilakukan bangsa Mongol itu sendiri. Mendengar itu, Temujin pun memutuskan untuk membenahi semua kerusakan ini. Ia kemudian pergi meskipun harus berpisah lagi dengan kedua anak dan istrinya. Temujin kembali pergi ke Gunung Keramat untuk berdoa pada Dewa Tengri.
Temujin memohon bantuan agar ia bisa menegakkan kembali 4 hukum bangsa Mongol, yang mana keempat hukum ini berbunyi. Hukum pertama, tidak boleh membunuh wanita atau anak-anak. Hukum kedua, jangan lupa membayar hutang. Hukum ketiga, melawan musuh hingga titik darah penghabisan. Dan hukum keempat, jangan pernah mengkhianati Hanmu. Keempat hukum inilah yang akan kembali ditegakkan pada bangsa Mongol. Kemudian pada tahun 1196, semua bangsa Mongol terbagi ke dalam 2 kelompok yang sangat besar. Kedua kelompok besar ini masing-masing dipimpin oleh Temujin dan Jamuka. Karena memiliki paham yang berbeda, kedua kelompok ini pun memutuskan untuk berperang, yang mana Jamuka memiliki pasukan yang jauh lebih banyak. Namun meskipun begitu, Temujin sama sekali tidak pernah takut. Jamuka terlebih dahulu mengerahkan pasukan pertamanya untuk menggertak Temujin. Sementara itu Temujin membalas mengerahkan pasukan berkuda dengan pedang untuk melawan. Dengan strategi perang yang sangat baik, pasukan Temujin memancing pasukan Jamuka untuk memasuki area yang dipenuhi pasukan pemanah Temujin. Hal itu pun membuat Jamuka semakin marah dan mengerahkan seluruh pasukannya. Seiring dengan itu, tiba-tiba saja langit berubah menjadi sangat mendung, diikuti dengan kilat dan gemuruh petir yang seolah membelah bumi. Saat itu juga semua pasukan ketakutan. Seperti yang diketahui bahwa petir adalah pertanda Dewa Tengri yang sedang marah. Namun berbeda dengan Temujin yang tetap berjalan di tengah petir yang menyambar. Melihat pemimpin mereka yang sangat berani, anak buah Temujin pun menjadi termotivasi. Mereka pun bangkit dan mulai menyerang hingga akhirnya berhasil membantai sebagian besar pasukan Jamuka. Setelah badai mereda, 2 orang membawa mayat Targutai ke hadapan Temujin. Mereka mengaku telah membunuh Targutai dan akan bergabung dengan suku Temujin. Namun Temujin malah menyuruh anak buahnya untuk membunuh kedua orang itu karena mereka telah melanggar salah satu hukum Mongol, yaitu tidak boleh mengkhianati Han atau pemimpinnya. Di antara tawanan perang, Temujin melihat si kakek tua yang merawatnya dulu. Ia kemudian memberi kakek itu 100 ekor kuda dan menjadikannya sebagai penasehat. Sementara sisanya akan ia jadikan menjadi pasukannya dan mendapatkan hak yang sama seperti pasukannya yang lain. Tentu saja mereka pun sangat berterima kasih. Suatu malam Temujin menemui Jamuka yang berhasil ditangkap. Jamuka bertanya kenapa Temujin tidak takut pada petir. Lalu Temujin menjawab bahwa saat ini sudah tidak ada lagi yang harus ia takutkan. Lalu Temujin kembali bertanya bahwa apa yang akan Jamuka lakukan jika berada di posisinya. Jamuka pun menjawab tentu saja ia akan membunuh Temujin. Namun ternyata bukan itu yang dilakukan Temujin. Ia malah menyuruh Jamuka pergi karena masih menganggapnya sebagai saudara. Suatu malam ketika sedang bersantai, Temujin mengingatkan anaknya untuk bijak memilih istri seperti yang ia lakukan. Namun Borte yang mendengar itu mengatakan bahwa dialah yang memilih Temujin. Hal itu pun membuat Temujin tertawa. Di malam itu, Temujin mengatakan pada Borte bahwa ia sangat beruntung memiliki istri seperti Borte. Semua keberhasilan ini tidak luput dari dukungan Borte yang selalu setia padanya. Kini tibalah saatnya bagi Temujin untuk melakukan penyerangan pada kerajaan Tangut. Tepatnya pada tahun 1206, Temujin berhasil memusnahkan kerajaan Tangut dari muka bumi. Dan sesuai janjinya, ia membiarkan biara yang satu-satunya tidak ia hancurkan. Sejak saat itu, Temujin dikenal sebagai Genghis Khan atau pemimpin agung kekaisaran bangsa Mongol. Kini pemerintahan Genghis Khan pun baru saja dimulai dan film pun selesai. Jadi itulah alur cerita film Mongol The Rise of Genghis Khan guys. Semoga kalian suka dengan alur cerita yang saya bawakan.
Pesan yang tidak ada dalam film ini yaitu setialah pada pasangan. Dan yang pasti jangan pura-pura lupa bayar hutang. Mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin saja ada dalam video ini. Sekian dari Sun Channel, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.